Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 27 April 2022. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat dalam percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, Tuhan Yesus menjelaskan dengan begitu ringkas tapi sangat jelas maksud Allah Bapa Sang Pencipta untuk dunia ini. Untuk apa juga Allah Bapa mengutus Yesus putranya datang ke dunia ini. Dikatakan demikian, begitu besar kasih Allah akan dunia ini pada dasarnya, dan ini sungguh melekat di hati Allah Bapa, bahwa Allah itu, Bapa itu sangat mencintai dunia ini. Kita semua dicintai oleh Allah Bapa, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Putra Tunggal Allah, yang tentu saja tidak dilahirkan secara fisik, tetapi Allah sendiri yang menjelma datang ke dunia ini, mengajak orang supaya percaya kepada sang anak ini, Sang Putra Tunggal Allah ini, dan dengan demikian kita yang percaya kepada Sang Putra Tunggal yang adalah Tuhan Yesus mengalami keselamatan, mengalami hidup yang kekal. Karena Allah tidak mau menghakimi dunia ini, tetapi mau menyelamatkan dunia ini. Dan keselamatan itu justru sungguh terjadi dalam pribadi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus kita diselamatkan. Kita beroleh hidup yang kekal. Kerajaan surga terbuka bagi kita karena Tuhan Yesus yang kita percayai itu. Lalu dengan demikian kita harus berbuat apa? Mari kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita hidup sebagai pengikut Kristus yang harusnya bagaimana? Selanjutnya dikatakan demikian. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi sederhananya begini, kalau kita menyadari karya keselamatan Allah dalam pribadi Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, mari kita hidup dalam keselamatan. Dalam arti apa? Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam Allah. Artinya apa? Yang kita lakukan mari adalah perbuatan terang, perbuatan baik, perbuatan kasih, dan jangan perbuatan jahat yang kita lakukan. Karena kalau perbuatan jahat yang kita lakukan itu berarti kita membenci, tidak menyukai sang terang itu. Tetapi bila kita melakukan yang baik, maka kita akan semakin dekat, semakin datang, semakin intim, semakin bersatu, bahkan semakin mengalami kasih karunia dari sang terang itu, yaitu Yesus Kristus. Dan bila kita melakukan yang benar, melakukan yang baik, melakukan yang terang itu, berarti perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu di dalam Allah Bapa sendiri. Ringkasnya, lakukanlah perbuatan terang. Jangan melakukan perbuatan jahat. Itulah tanda bahwa kita ini mengalami keselamatan. Singkirkanlah yang negatif-negatif itu dari dalam diri kita, perbuatan-perbuatan yang jelek itu. Sebab itu pada hakikatnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi mari yang kita lakukan adalah sekali lagi perbuatan terang, perbuatan kasih, perbuatan baik, perbuatan benar kepada sesama kita. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.